Come on, bro. Yo. Halo para kaum rebahan, gimana kabarnya? Semoga aja baik-baik aja ya. Kembali lagi bersama saya Randy Orton. Seperti biasa, jika kalian suka, subscribe aja channel ini agar makin berkembang di kemudian hari. Kali ini saya akan membahas sebuah film yang berjudul Get Out. Get Out adalah film horor, ada juga yang menyebutnya sebagai thriller, tetapi horor lebih sesuai. Rilis tahun 2017 ini, film ini ditulis, diproduksi, serta diarahkan oleh Jordan Peele dan merupakan karya penyutradaraan pertamanya. Get Out dibintangi oleh Daniel Kaluuya atau sebut saja Malika. Film ini berkisah tentang pasangan muda interrasial yang mengunjungi komplek tempat tinggal orang tua dari si cewek. Lokasinya cukup terpencil, di mana tetangga terdekat saja berada di seberang danau. Ternyata ada rahasia besar dan mengerikan yang bakal terungkap. Get Out diputar untuk pertama kali di Sundance Film Festival pada 24 Januari 2017. Selanjutnya film ini dirilis untuk bioskop umum di Amerika pada 24 Februari 2017 dengan distributor Universal Pictures. Get Out sukses besar secara finansial maupun kritik dengan budget hanya 4,5 juta US dollar. Sampai di pertengahan Maret 2017, film ini telah menembus pembukuan 115 juta US dollar. Cukuplah buat beli cincau sedanau. Baiklah, tak perlu lama-lama, langsung saja jauhkan sedikit layar kalian, pasang kuda-kuda, selamatlah laju, dan here we go. Scene film diperlihatkan seorang pria berkulit hitam yang bernama Andre Haywood diculik oleh sosok bertopeng di suatu malam yang sepi, dan film Get Out pun dimulai. Come on, bro. Yo. Yo. Hey. Awal film dimulai dengan seorang fotografer ganteng bernama Chris Washington dan pacarnya yang berkulit putih Rose Armitage bersiap-siap untuk perjalanan weekend bertemu dengan orang tua Rose, Dan dan Wisi. Dalam perjalanan, setelah menelpon sahabat Chris yang bernama Rod, mobil yang mereka kendarai tiba-tiba menabrak seekor rusa yang tiba-tiba berlari melintang jalan raya. Chris keluar dari mobil dan menyaksikan rusa tersebut sekarat, tetapi memilih untuk membiarkannya mati pelan-pelan. Polisi datang dan sempat melakukan diskriminasi stigma dengan cara meminta surat mengemudi Chris, padahal yang banting setir adalah Rose. Alasannya karena berkulit hitam. Setelah tiba di rumah keluarga Armitage, Chris diperkenalkan pada dua pelayan yang ternyata berkulit hitam, Walter dan Georgina. Selain itu, dia juga diajak berkeliling rumah oleh Dan, ayah Rose. Dan pun bercerita tentang foto-foto yang ada di dinding ternyata adalah kakek Rose yang dulunya seorang atlet lari. My dad's claim to fame was beat by Jesse Owens in the qualifying. Chris bercerita bahwa ibunya meninggal karena insiden tabrak lari ketika dia baru berusia 11 tahun. Di perbincangan selanjutnya, Missy yang seorang psikiatris menawarkan bantuan pada Chris untuk menghentikan kebiasaan merokoknya melalui mekanisme hipnosis, tetapi dia menolak. Saudara laki-laki Rose kemudian tiba-tiba datang dan bergabung dalam perbincangan mereka yang berlanjut ke jamuan makan malam. Chris mencoba menyesuaikan dengan keluarga Rose, meskipun dia merasa bahwa kakak Rose nampak tidak suka padanya. Raided their liquor cabinet. Oh shit, he's like 15. God, tell me this isn't true, Rose. So, Connor starts banging on the bathroom door. You an MMA fan? Dude. Dude, what? Okay, I'm just gonna... Jeremy. Singkat waktu, Chris terbangun di tengah malam. Chris memutuskan untuk keluar rumah di luar. Dia melihat tingkah laku aneh dari Walter dan Georgina. Karena merasa ada yang janggal, dia masuk ke rumah. Ternyata Missy sedang duduk di ruang tengah dan mengajaknya untuk mengobrol. Chris menceritakan kenapa dia dulu tidak memanggil polisi ketika tahu bahwa ibunya tidak berkunjung pulang ke rumah. Sewaktu bercerita, Chris sadar dirinya tidak bisa menggerakkan anggota badan. Dia dihipnotis oleh Missy. Alam bawah sadarnya disuruh Missy untuk tenggelam di lantai. Missy mengatakan bahwa dia sekarang berada di The Sunken Place. Chris tiba-tiba bangun di atas tempat tidur dan berpikiran bahwa kejadian tadi hanyalah mimpi buruk.
Namun beberapa waktu kemudian dia meyakini bahwa dirinya telah dihipnosis. Di beberapa hari berikutnya, tamu-tamu keluarga Armitage berdatangan. Mereka melakukan kumpul-kumpul sekaligus berkenalan dengan Chris. Chris berjumpa dengan tamu berkulit hitam juga, Logan Kin yang bersikap aneh. Di sela-sela, Chris mencoba menghubungi temannya Rod William yang seorang TSA officer. Dia memberitahu Rod tentang hipnosis yang dialaminya sekaligus berbagai gerak-gerik aneh orang-orang di rumah itu, terutama yang berkulit hitam. On display now, huh? It's like they haven't been. Setelah itu, Chris kembali turun. Dia mendapati Logan yang sedang beramal tamah. Melihat itu sebagai hal yang menarik, Chris mencoba memfoto interaksi tersebut menggunakan kamera smartphone-nya yang ternyata flashnya menyala. Logan tiba-tiba bergerak, hidungnya berdarah, dan dia secara histeris berteriak, "Keluar, get out," berkali-kali kepada Chris. Dian mengklaim bahwa Logan punya penyakit kejang epilepsi kalau terkena cahaya mengagetkan, tetapi Chris tahu bahwa Dian berbohong. Chris dan Rose kemudian keluar untuk menenangkan diri. Chris berujar betapa dia merasa tidak nyaman berada di pesta tersebut. Rose setuju untuk berkemas dan pergi dengan Chris pada malam harinya. Selagi keduanya jauh dari rumah, dan mengadakan pelelangan yang dilelang adalah Chris. Pemenangnya adalah Jim Hudson, seorang art dealer buta. Sekembalinya ke rumah, Chris mengirim foto Logan ke Rod. Rod kemudian sadar bahwa Logan adalah Andre Hayward. Merasa semakin ada ketidakberesan, Chris segera meminta Rose supaya mereka keluar secepatnya. Ketika berkemas, Chris mendapati sebuah kotak foto yang di situ juga ada foto Rose dengan Walter dan Georgina. Ketika Chris dan Rose turun dari tangga, keluarga Rose menghalang-halangi mereka. Rose diminta untuk mengambil kunci mobil. Dia terus mengaduk-ngaduk tas. Akhirnya Chris sadar. Rose ikut terlibat dalam rencana penculikannya. Chris mencoba kabur, tetapi misi bertindak cepat dengan melakukan hipnosis bermedium gesekan sendok ke sebuah cangkir. Rod merasa khawatir karena Chris tidak juga pulang pun tidak bisa dihubungi. Bertambah khawatir karena dia memperoleh informasi di internet bahwa Andre telah hilang berbulan-bulan. Dia mencoba menghubungi polisi tetapi tidak ditanggapi secara serius. Di sisi lain, Chris terbangun dengan kondisi tangannya terikat di kursi. Dia sadar bahwa keluarga Rose telah memperhatikan metode pseudo immortalitas, di mana Dian yang seorang dokter bedah saraf melakukan transplantasi kesadaran dari orang kulit putih yang hampir mati ke tubuh orang kulit hitam yang masih muda yang sudah dihipnosis oleh misi. Jim Hudson menginginkan tubuh Chris supaya dia bisa memperoleh penglihatannya. Nantinya Chris akan berada di The Sun Clone Place, sedangkan Jim mengendalikan tubuhnya selama seumur hidup. That's what she calls it. Now, I'll control the motor function, so faster, cooler. Black is in fashion. Chris berusaha untuk melarikan diri. Dia berhasil terhindar dari hipnosis setelah menyupal kupingnya dengan kapas yang ada di kursi tempatnya diikat. Sewaktu akan dipindah oleh Jeremy, Chris berhasil mengecohnya. Chris membunuh Jeremy, Dean, dan selanjutnya misi-misi terlambat mengambil medium cangkirnya. Dia langsung menuju mobil dan tancap gas. Ketika baru mulai berbalik arah, mobil yang dikendarainya milik Jeremy menabrak Georgina hingga tidak sadar. Merasa bersalah karena dulu gagal menyelamatkan ibunya, dia keluar mobil dan memasukkan Georgina ke dalam mobil. Kita selanjutnya tahu bahwa Georgina adalah nenek dari Rose yang telah ditransplantasi ke tubuh perempuan kulit hitam. Georgina sadar dan marah besar pada Chris. Mobil hilang kendali dan mereka menabrak pohon dan menewaskan Georgina. Rose mengejar mereka dengan membawa senjata api. Walter turut mengejar Chris. Walter selanjutnya kita tahu adalah kakek dari Rose yang juga telah ditransplantasi ke tubuh orang kulit hitam. Chris dijatuhkan oleh Walter. Dia berusaha meraih smartphone-nya dan berhasil. Chris memfoto Walter. Seketika Walter tersadar dari hipnosis. Walter berbalik kepada Rose dan berkata bahwa dia ingin membunuh Chris sendiri. Rose menyerahkan senjata apinya. Tiba-tiba Walter menembak Rose di dalam perut dan bunuh diri dengan menembakkan senjata api ke kepalanya sendiri. Rose belum mati. Chris berusaha mencegah Rose mengambil senjata apinya.
Dia tidak mampu membunuh Rose. Tiba-tiba ada suara mobil polisi datang. Rose berpura-pura sebagai korban dan meminta bantuan si polisi supaya seolah-olah Chrislah pelakunya. Ternyata pengemudi mobil polisi adalah Rod. Dia dan Chris kemudian masuk ke mobil dan meninggalkan Rose mati pelan-pelan. Dan film pun selesai. Makna dari film ini adalah cinta bukanlah mencari pasangan yang sempurna, tapi menerima pasangan kita dengan sempurna. Saya Randy Orton pamit diri, nantikan video terbaru lainnya dari channel ini dengan syarat subscribe. With